sense nggak? Yang masuk akal adalah dokumen itu baru diadakan hari ini. Ya. Itu yang masuk akal. Abang untuk dokumen itu palsu. Abang ijazah itu palsu. Baru diadakan minggu kemarin. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Ini penting. Jadi ini waktu ditunjukkan itu di Polda itu baru dibuat. Ya ini tuduhan Bang Refli nih. Jadi kok tuduhan gimana? Tadi baru dibuat. Keyakinan itu nggak bisa dikriminalisasi. Pendapat saya adalah bahwa dokumen yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 bukan dokumen asli. Dan itu sama dengan keyakinan Roy Suryo 99,9 itu palsu. Bang, itu baru dibikin. Jadi selama ini sebentar Bang, saya sebentar serius nih Bang Refli. Abang orang hukum Bang, masa bicaranya judgment Bang itu nggak benar Bang. Dari mana Abang bisa mengatakan bahwa 99% itu palsu Bang? Bro, ya. Judgment itu setelah kita melihat bagaimana dokumen itu diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Saya hadir kan di dalam gelar perkara khusus. Satu, kalau kita menggunakan prinsip good governance, clean government, ketika itu tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, tidak boleh macam-macam, diperlihatkan pada saat terakhir jam 11 malam, maka logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Karena itulah saya rely on dengan beliau. Beliau sebagai seorang ahli telematika yang juga ada. Jadi waktu di Polda itu print emboss. Dan itu hanya ada watermark, ada emboss, itu print caput emboss. juga di atas foto. Mana. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Roy dan Bang Refli langsung. Mana ada? Kan memang Bang Refli mengakui kok ada emboss. Ada print. Ini kawan. Ini untuk fair ya. Kita diskusi harus jujur loh ya, jangan putar balik. Kalau Anda memiliki ijazah asli from the beginning 2-3 tahun yang lalu, Anda akan tunjukkan. Apalagi Anda kepala negara ditanya. Jadi ketika kemudian ada Andi Aswan nunjukkan scan yang katanya scan asli tapi nggak ada palsu tapi bohong dan sudah dilaporkan Polda Metro ya. Bareskrim menunjukkan yang juga nggak jelas itu. Kemudian siapa lagi Dian Sandi menunjukkan yang nggak jelas itu. Lalu semua Anda mengatakan itu semua bukan yang asli. Yang asli adalah pada tanggal 15 Desember 2025. Tolol semua kita. Bayangkan dokumen sepenting itu baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 sementara perdebatannya 3 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Make sense nggak? Yang masuk akal adalah dokumen itu baru diadakan hari ini. Itu yang masuk akal. Abang untuk dokumen itu palsu. Abang ijazah itu palsu. Baru diadakan minggu kemarin. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Ini penting. Jadi waktu ditunjukkan itu di Polda itu baru dibuat. Ya ini tuduhan Bang Refli nih. Jadi kok tuduhan gimana? Tadi baru dibuat. Keyakinan itu nggak bisa dikriminalisasi. Pendapat saya adalah bahwa dokumen yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 bukan dokumen asli. Dan itu sama dengan keyakinan Roy Suryo 99,9 itu palsu. Itu baru dibikin. Jadi selama ini Bang, saya sebentar serius nih Bang Refli. Abang orang hukum Bang, masa bicaranya judgment Bang itu nggak benar Bang. Dari mana Abang bisa mengatakan bahwa 99% itu palsu Bang? Judgment itu setelah kita melihat bagaimana dokumen itu diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Saya hadir kan di dalam gelar perkara khusus. Satu, kalau kita menggunakan prinsip good governance, clean government, ketika itu tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, tidak boleh macam-macam, diperlihatkan pada saat terakhir jam 11 malam, maka logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Karena itulah saya rely on dengan beliau. Beliau sebagai seorang ahli telematika yang juga mantan fotografer langsung melihat ini fotonya nggak benar. Ini bukan foto yang berusia 40 tahun. Saya percaya sama judgment beliau, karena itu saya mengatakan berdasarkan kronologis, penalaran yang objektif dan kemudian keahlian beliau, saya punya pendapat. Saya bisa bantah Bang? Ini saya mau tanggapi dulu. Bahwa ijazah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember bukanlah ijazah asli. This is my. Jadi, tapi Abang lihat nggak ada watermark dan apa namanya emboss? Iya itulah saya katakan. So-called watermark, so-called emboss-embossan. Kan itu yang jadi masalah. Yang penting Abang lihat dulu aja. Bukan soal lihat. Betul nggak betul nanti di pengadilan akan diuji semua. Yang terjadi ketika kita berdebat tentang emboss, ketika kita berdebat tentang watermark, maka diadakanlah barang itu yang sebelumnya nggak muncul. Itu dia Mas, saya mau tanya ini. Itu yang menjadi masalah. Saya mau konfirmasi karena ini hal yang lain, ini hal yang serius. Jadi bahwa 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya
pada saat itu ditunjukkan ijazah Pak Jokowi, Anda meyakini bahwa ijazah itu baru diadakan beberapa waktu sebelumnya, bukan yang selama ini dibahas, bukan selama ini yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Iya. Karena kalau seandainya kalau ijazah itu asli, maka mirroringnya sama dengan ijazah yang muncul di KPU, muncul di Dian Sandi, muncul di Bareskrim dan lain sebagainya. Begini, tetapi kalau di antara mereka ada yang berbeda, maka ada sesuatu yang aneh. Bang Refli. Karena harus ada konsistensi. Bro, sudahlah, ini logika. Ini logika yang paling lurus. Ya, logika tetap menganut pada azas presumption of innocence, abangku. Nggak, sorry bang, ini aku mau praduga tidak bersalah, Iya, bang. sekarang Ini saya tudingan tanya, atau ya? Abang sebagai lawyer, tapi ini adalah menyampaikan sesuatu yang saya pikir yang baru ya. Itu akan sangat berbahaya. Apakah ini benar atau tidak? Tidak ada yang tahu. Berbahaya, kalau ijazah itu bukan mirroring dari ijazah Karena yang bukan hanya Pak Jokowi, tapi saya berpikir sederhana. Oke bang, saya berpikir sederhana. Kalau karena abang ini artinya berarti mirror, Polda ikut-ikutan, itu kan logikanya. error. Nggak gini bang Rasan, sorry ya, saya menanggapi bang. Nggak, ini biar clear, karena ini bahaya isu ini. Ini bahaya. Iya, nggak, ini Saya makanya 2 tahun yang lalu melihat barang itu. Lalu beberapa wartawan juga melihat tahun lalu di depan rumahnya Pak Jokowi. Jadi bukan kalian yang lihat, banyak yang lihat. Itu klaim dia. Polda juga melihat, Bareskrim melihat. Mari kita lihat cocokkan. Apa yang dilihat itu saat itu oleh para wartawan, Bareskrim, Polda, ada watermark dan ada emboss. Karena kalau dituduh ini baru dibuat, ini ada dulu wartawan. Saya mau menyatakan bahwa wartawan ayo sudah di sana. Saya mau mengatakan bahwa jadi sekali lagi jangan kalau 3 tahun yang lalu lah. Kalau abang saya, Bang Refli Harun sudah berani menyatakan bahwa keyakinan abang itu 99,9% palsu, saya khawatir ini akan justru bertambah rumitnya persoalan ini sampai bukan tambah rumit, bro. Nah, jadi begini, Bang. Kita ini tadi abang kan menyampaikan seperti ada sebentar, Bang. Kalau saya tidak yakin dengan pernyataan klien saya, berhenti saya sebagai lawyer. Izin, Bang. Kan itu logikanya. Kan abang tadi menyampaikan logika seolah-olah itu dibangun oleh sebuah expertise, sebuah pengalaman dan sebuah penglihatan langsung terhadap ijazah itu. Dan dia mengatakan itu, dan saya pun dengan logika saya mengatakan benar. Ini adalah nggak masuk akal dari sisi logika good governance, clean government. Ini tidak govern sama sekali. Jadi keyakinan governance saya beradu bersama dengan expertise dan pengalaman beliau. Selesai. Saya boleh kita pakai nyatakan logika saya akan lebih percaya kepada saudara Rifai dan kawan-kawan. Karena mereka sudah melihat ijazah itu. Karena beliau sudah pasti lihat. Satu. Kalau abang mengatakan tadi bahwa sengaja dibuat jam 11 malam baru diperlihatkan ijazah itu. Pada faktanya, saudari Elida Neti sebagai klaster pertama yang ikut di dalam gelar perkara dimaksud, dia menyatakan bahwa pagi hari itu dia melihat. Anda percaya dengan Elida Neti? Ya. Siapa itu? Elida Neti. Anda percaya sama Elida Neti? Kalau saya tidak percaya kepada Elida Neti, saya nggak percaya sama abang juga dong. Iya. Karena abang bukan ahli di bidang itu. Percaya sama saya, maka saya katakan kalau kita ingin persoalan ini jelas, palsu atau tidak, ayo ke pengadilan. Jangan lagi diperlama-lama sehingga ini membuat rakyat menjadi kisruh. Pengadilannya sudah ada. Masuk saja, Bang. Nggak berani juga ditampilkan ijazah itu. Kasus ini yang dibawa ke sana, itu satu. Yang kedua, saya sudah ketemu dengan Pak Dumatno Budi Utomo. Itu bulan lalu, Bang. Dumatno, Bang, ya. Yang disebut-sebut katanya foto beliau. Budi Utomo. Ya. Kami ketemu di satu tempat. Beliau sampaikan ke saya kaget, Pak tolong buka masker. Dibuka masker, saya cocokkan. Terus saya tanya, itu foto Bapak nggak yang di ijazah Pak Jokowi? Dia bilang 100% bukan saya. Dan saya sedang mempersiapkan untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu bahasa dia ke saya. Laporkan aja. Saya hanya menyampaikan, Bang. Yang kedua, kita ini kan orang hukum dan orang cerdas semua ini. Bagaimana kita bisa ribut dengan sesuatu yang hasil scan yang tidak pernah kita tahu keaslian yang mana? Itu tadi punyanya Adi Aswan tadi. Sebentar. Itu scan itu. Lalu hari ini palsu tapi. kita harus uji dari Dian Sandi. Saya sudah pernah ketemu Dian Sandi juga, bicara empat mata. Saya tanya, bro, itu yang Anda upload itu ijazah dari mana? Ya, Dia cuma ketawa. Ya silakan aja mereka nilai. Nah, saya tidak pernah dengar dari Pak Jokowi juga atau dari pengacaranya. Ada, Jokowi sebentar aku dulu, itu asli. bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi lewat pengacara atau siapapun, termasuk kepada saya, bahwa dia tidak pernah katakan bahwa yang di-scan oleh saudara Dian Sandi itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Maka ada itu statementnya. Tidak ada saluran yang paling tepat untuk kita bertarung di pengadilan. Pembuktian itu, Bang.
Kalau saya boleh mengatakan ada 3 klaster, Bang. Bro, Bentar, Bang. Izin, Bang. pembuktiannya itu di CLS, Bang, izin, Citizen Bang. Lawsuit yang Izin, sekarang Bang. berproses. Ada 3 klaster, Anda Bang. berani Kalau kita nggak mau fair, Bang, ya. menampilkan ijazah Uji sokol asli itu pasal di yang Abang sana? sampaikan tadi di MK itu 1 klaster. Yang Itu kedua, beda lagi. Citizen Lawsuit enggak. Maksud saya biar nampak nanti ujungnya. Citizen Baru Citizen Lawsuit Lawsuit. itulah yang paling Yang sah ketiga untuk Abang membuktikan dorong biar mereka ijazahnya. lanjut ke pengadilan. Agar dapat difaktakan ijazah ini asli atau tidak. Ijazah Abangku. itu asli atau tidak, kalau Anda berani datang ke Citizen Lawsuit menunjukkan ijazah tanggal 15 Desember kan di sana 2025. sudah disampaikan Adinda Rifai itu tadi. yang tidak berani Anda Bang, tunjukkan. Bang. Tuh. Kedua, Anda melakukan uji out of the court. Ada kan yang namanya konferensi bila perlu nasional internasional, undang semua ahli telematika digital forensik, tampilkan ijazah yang sokol asli tanggal 15 Desember 2025. Bang. Berani nggak Bang, Anda uji tidak semuanya? ada, Bang, tidak ada Jadi, perintah hukum kita atau melakukan undang-undang uji tentang dua itu. hal. Uji yang namanya on court di Citizen Lawsuit dan uji out of the court in konferensi internasional yang mengundang para pakar yang independen. Kalau Anda berani, hebat Anda. Tapi terlalu saya yakin jauh itu, nggak Bang. Anda Masuk aja berani. ke ranah pengadilan, Anda Bang. tidak Kenapa berani sampai menampilkan internasional? 15 Desember 2025 itu sebagai dokumen asli yang siap diuji Waduh, oleh Bang, saya- pakar baik nasional maupun Bang, internasional. saya jadi khawatir Abang ini malah terikut cara yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Bagaimana seorang lawyer profesional seperti Bang Refli Harun bisa mengatakan keyakinan Abang 99% palsu, Bang? Yang tidak masuk akal Enggak, itu saya kalian curiga semua dari begitu. awal. Bukan, Iya Bang. kan? Enggak, Kalian kita- kan cuma berusaha bagaimana melindungi Pak Jokowi. Oh, tidak, Pak Bang. Jokowi itu Bentar, sudah gini, dituduh Bang. berjurang. Tidak, Bang. Bentar. Nanti Ya. saya bilang sebentar. Pertanyaan saya gini, oke lah di Citizen Lawsuit, Pak Jokowi nggak menunjukkan ijazah 15 Desember 2025. Ya. Tapi ketika nanti Mas Roy dan Yes. kawan-kawan di pengadilan, kan itu pasti ditunjukkan atau Anda nggak yakin dengan itu? Pasti ditunjukkan. Ya, presiden Bentar, Pasti. Pasti. No, no, Saya no, no. menjamin No, sebagai no. pengacaranya Nggak di bisa. persidangannya Nggak bisa. Pak Roy, beliau akan menunjukkan itu dalam Pak persidangan. Jokowi menyatakan itu? Termasuk yang ijazah SD, SMP, SMA. Dan S1, Dan perlu dicatat juga ya di kasus Bambang Menteri itu bukan fotokopi ijazah tok. Fotokopi yang dilegalisir. Makanya banyak sekali kebohongan-kebohongan yang diputar balikan gitu. Saya gini, beda pendapat saya ya menghargai. artinya Lihat ijazah dulu, yang Reng. Saya nggak suka. Reng. Ini Dan udah nggak pasti benar. nanti- Yang Diskusinya bohong nggak benar. itu Anda, bukan saya. Enggak dong, yuk kan udah Kan lihat bohong itu data gimana? gitu. Oke. Yuk lihat Mana betul ada kita ada bohong? poin Gimana, lainnya. Bung Saya Refli? nggak Ya. mungkin. Kenapa? Terus satu lagi Ketika- Bang, saya ya. mau komentarin ya. Apa? Ketunjukin selesai, mana ada Gibran tunjukkan ijazah diserang juga. Jadi nggak selesai Oh, juga lah. no. Kami Kalau tahu gerakan ini dari gerakan Gibran politik. nggak nunjukin Kami ijazah. tidak sebodoh dan selugas Gibran itu malah Bang. nggak punya Menunjukkan rating itu pendidikan bukan yang kunci benar. kami. Kekuasaan. Itu Jadi lebih sorry to kacau say, lagi kalau kita Gibran. nggak bakal apa. Uangnya banyak dan Gibran kemudian ini Anda lebih kacau mengabdi. Ini lagi. kalimat-kalimat yang negatif kan Adalah artinya Anda itu membawa-bawa kualitas enggak. Anda seperti itu semua. Nggak, saya